Ya, keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Asia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia bicara tentang keluarga, pastinya kita ingin selalu bersama-sama, ingin selalu merasakan kehangatan dalam sebuah keluarga. Tapi bisa jadi dalam sebuah keluarga ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita harus siap saat kehilangan mereka. Misalkan mereka dalam kondisi memang terpapar penyakit atau harus berjuang dengan penyakitnya, dan dalam kondisi semacam ini keluarga punya support yang luar biasa. Terlebih saat pasien tersebut memang sudah menjalani terapi paliatif, yang ini juga mungkin terapi paliatif masih sedikit asing nih untuk keluarga Indonesia di rumah. Kita akan bahas bersama psikolog kita hari ini tentang bagaimana sih mendampingi pasien yang sedang menjalani terapi paliatif. Kita langsung sapa, ada psikolog kita, ada Anti Jovita. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, saya luar biasa baik. Dika cantik sekali. Oh, thank you. Anti apa lagi? Luar biasa. Apa kabarnya Dika? Baik, aku baik Anti. Anti, kita bicara tentang tadi, kita pastinya ingin selalu hidup bersama-sama, berdampingan dengan keluarga, anggota keluarga yang kita sayangi, kita cintai. Tapi berbagai kondisi bisa saja terjadi. Mungkin ada anggota keluarga kita yang harusnya memang akhirnya menghadapi kondisi yang berat dengan penyakit tertentu yang mengharuskan mereka juga menjalani berbagai terapi macam-macam. Dan di satu kondisi ada yang kita kenal dengan terapi paliatif. Paliatif ini sendiri sebenarnya apa sih Onti? Apakah memang benar paling tidak memberikan kualitas hidup terbaik pada saudara atau keluarga kita yang memang sudah berat memperjuangkan dirinya melawan penyakit? Iya, jadi betul sekali Dika. Jadi pengobatan paliatif itu adalah sebuah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memang secara kondisi tubuhnya, kondisi fisiknya maupun penyakitnya sudah tidak responsif lagi terhadap pengobatan kuratif. Nah, sehingga dengan kondisi seperti ini mereka perlu dibekali dengan pemahaman tertentu atau edukasi tertentu, kemudian juga perlu pendampingan. Nah, yang paling penting ini pendampingan. Kesulitan terbesar, apalagi kita mungkin ini untuk anak gitu ya, nanti kalau kita pada anak yang masih balita atau mungkin ya masih di bawah 10 tahun, menjelaskan tentang penyakitnya pada anak usia tersebut, itu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, Anti? Iya, betul. Jadi kita memang melihat dari usianya itu yang paling penting. Betul. Kalau untuk usianya masih anak-anak, apalagi anak usia dini, yang perlu kita bekali adalah bagaimana dia bisa memandang dirinya sehingga dia tahu kondisi tubuhnya atau badannya ini seperti apa. Jadi perlu memang jujur kepada anak. Jadi walaupun masih anak-anak jangan bohong juga gitu, memberikan pengetahuan, karena yang punya tubuh kan dia. Jadi satu, dia berhak. Yang kedua adalah supaya dia tahu, karena tentunya dengan pengobatan seperti itu kan perlu ada diet-diet makanan tertentu, obat-obatan yang harus dia minum, kemudian efek dari obat-obatannya itu pasti akan dia rasakan ke tubuhnya. Misalnya merasakan nafsu makannya berkurang, atau kemudian tubuhnya ini kok sering nyeri gitu ya. Terus kalau misalnya ikut kemoterapi, rambutnya rontok, dan ini kan merupakan hal-hal yang bisa menjadi ketakutan tersendiri buat anak-anak. Nah, sehingga kalau dia tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup, dia akan bingung, saya ini kenapa gitu. Jadi perlu diberitahukan, tapi tentunya dengan pemilihan bahasa dan kosakata yang memang dipahami dan dimengerti oleh anak. Oke, boleh nggak sih nanti kita menganalogikan penyakit yang ada dalam tubuhnya pada suatu hal yang mungkin lebih mudah anak memahami? Misalnya kalau anak mungkin ada monster, ada tentara yang sedang melawan penyakitnya, boleh nggak sih kita menganalogikan semacam itu untuk bisa paling tidak dipahami oleh si anak? Iya, itu boleh sekali, terutama untuk anak-anak usia dini yang kosakatanya masih terbatas, dan biasa dia pemahamannya lebih ke arah tokoh-tokoh, kemudian lebih ke arah tadi tokoh-tokoh imajinasi, nah, seperti itu. Jadi boleh kita ibaratkan dengan monster, musuh besar, atau apapun itu, selama si anak ini tahu bahwa memang di dalam tubuhnya itu ada suatu penyakit yang memang harus dilawan sama dia. Dia harus misalnya contohnya dengan makanan-makanan bergizi, mengutamakan kebersihan, kemudian juga melakukan tetap hobinya, aktivitas fisik. Jadi dia tahu semua itu dia akan lakukan untuk melawan monster ataupun penyakit yang ada dalam tubuhnya. Nah, itu dia yang menarik sebenarnya, bagaimana kita memahami juga komunikasinya harus benar-benar dikemas sebaik mungkin agar anak juga bisa menerima kondisinya dengan baik gitu ya. Nanti kita akan coba ngobrol dengan salah satu relawan terapi paliatif seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk mendampingi pasien paliatif. Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.
Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana mendampingi pasien paliatif, dan kita akan coba ngobrol dengan aktivisnya, dengan relawan yang memang mendampingi pasien-pasien yang sudah menjalani perawatan paliatif. Kita langsung sapa beliau, ada Ibu Rosita. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Halo, Ya, apa selamat kabar? pagi. Baik, Ibu, ini kita bicara tentang mendampingi pasien perawatan paliatif. Tapi mungkin bisa diedukasi dulu masyarakat. Kalau tadi kita bahas sedikit kulitnya saja gitu ya. Sebenarnya perawatan paliatif itu seperti apa sih, Bu Rosita? Perawatan paliatif ini memang masih jarang dikenal ya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Meskipun di beberapa rumah sakit besar itu sudah ada bagian yang khusus menanganinya. Ya, jadi edukasi yang diberikan pada calon pasien dan keluarganya itu adalah mengenalkan perawatan paliatif itu sendiri ya, dengan yang mempersiapkan pasien itu secara psikologis, kemudian spiritual, itu menjelang akhir hidup dari pasien. Kemudian juga meniadakan stres pada pasien terhadap penyakitnya gitu, untuk mencapai good death ya, serta memberikan dukungan juga pada keluarganya. Edukasi tersebut biasanya itu dilakukan dengan memberikan panutan ya, seperti menyapa pasien dengan sukacita, kemudian mendengarkan keluh kesahnya ya, atau cerita-cerita kenangan sebagai bentuk menghargai keberadaannya dan menyenangkan hatinya. Kemudian memberi belayan, sentuhan gitu ya, sebagai bentuk menenangkan, dan juga pernyataan bahwa kami ikut merasakan penderitaannya. Menghilangkan stres pada penyakitnya. Apakah akhirnya di-distract untuk tidak memikirkan penyakitnya, atau seperti apa pola terapinya sendiri, Ibu? Biasanya kalau sudah ada rasa nyeri, itu biasanya kita menggunakan obat-obatan. Ya, jadi memang itu tidak bisa dihindarkan bahwa penggunaan obat penenang atau pereda rasa nyeri itu pasti dipakai. Oke. Jadi paling tidak mengurangi kondisinya merasakan sakit ya. Ini nanti kalau kita lihat bahwa memang perlu sekali bantuan pengobatan gitu, obat-obatan untuk paling tidak mengurangi rasa sakitnya. Secara psikologis sebenarnya bisa juga kita paling tidak mengalihkan kita dari rasa sakit mungkin setelah diberikan obat, tapi juga bisa paling tidak lebih rileks gitu. Apa yang bisa dilakukan? Iya. Okay. Jadi setuju banget ya dengan Ibu Rosita bahwa memang nomor satu memang obat harus masuk, misalnya pereda rasa nyeri. Nah, untuk hal lainnya yang bisa membantu juga adalah ada memang beberapa terapi-terapi psikologis yang bisa dilakukan. Misalnya contohnya ada yang namanya terapi seni, terapi musik, kemudian terapi memang okupasi yang berkaitan dengan kegiatan yang memang melakukan untuk hobi-hobi mereka gitu ya, entah itu menggambar ataupun membuat keterampilan-keterampilan yang lain. Dan juga bisa dengan tadi misalnya contohnya didengarkan ceritanya, karena begitu dia mengekspresikan apa yang dia rasakan, kemudian mencurahkan apa isi hatinya, apa keluhannya, itu sebetulnya adalah hal yang bisa membantu si pasien itu sendiri. Ibu Rosita, selama Ibu mendampingi pasien yang memang sedang melakukan perawatan paliatif, pernah tidak ada yang mungkin pengalaman Ibu mendampingi anak-anak gitu? Dan bagaimana kondisinya untuk bisa memberi pengertian pada si anak, karena kan anak kadang-kadang sulit sekali untuk memahami, dia cuma tahu badannya sakit gitu. Kalau untuk anak-anak di bawah 5 tahun itu belum pernah ya. Yang kita alami itu biasanya yang usia belasan tahun. Jadi remaja justru ya Ibu ya? Iya, jadi kita memang harus, prinsipnya adalah telling the truth ya. Jadi memberikan atau menjelaskan kondisi tubuhnya ya dengan baik, dan kemudian juga menjelaskan apa yang akan dilakukan gitu supaya tidak salah persepsi itu. Ibu Rosita, ini kan anak remaja biasanya ini justru di masa mereka inginnya aktif, bisa bermain bersama teman-temannya, bisa melakukan banyak hal, keingintahuannya juga begitu tinggi, tapi harus dalam kondisi yang mungkin tidak terbaik. Kesulitan terbesar apa saat mendekati atau memberikan pendekatan
edukasi pada mereka? Apa sih yang biasanya mereka keluhkan atau mereka utarakan dalam kondisi yang mungkin sedang terpuruk? Biasanya kita mengalihkan perhatian ya. Jadi kondisi yang ada itu adalah mereka mempunyai keterbatasan dalam gerak. Jadi karena yang kami tangani ini kan kondisinya sudah terminal ya. Jadi biasanya mereka hanya bisa tergolek di tempat tidur. Jadi membutuhkan memang bantuan dari keluarga ataupun pendamping itu yang cukup besar ya untuk dalam kehidupan dia gitu, dan juga itu memerlukan waktu yang lama ya. Nah, seringkali ini menimbulkan kejenuhan ya atau kelelahan dari keluarga atau pendamping. Nah, ini yang menjadi tantangan yang terberat untuk bisa tetap terus-menerus memberikan semangat, kemudian memberikan dukungan spiritual, memberikan dukungan psikologis gitu ya. Seberat apa biasanya orang tua akan lebih sakit saat anaknya sakit, benar nggak sih Onti? Iya. Nah, ini apa yang bisa dilakukan untuk orang tua yang memang anaknya sedang menjalani perawatan paliatif? Ya, jadi inilah pentingnya pendampingan paliatif itu sendiri, betul. karena selain menguatkan si pasien tapi juga menguatkan si keluarga, terutama kalau ini anak-anak, berarti orang tuanya gitu, apalagi remaja misalnya ya, orang tuanya. Dan memang sangat penting di sini bahwa si orang tua ataupun support system yang mendukung juga memang harus tahu sekali tentang kondisi si pasien dan juga punya kuat juga secara mental, secara emosi untuk mendampingi. Kan setelah itu kemudian diharapkan memang terus berkomunikasi dengan tenaga atau relawan paliatifnya, sehingga kalau misalnya pun si orang tua ataupun tenaga support system yang lain yang ada di keluarga kemudian sewaktu-waktu memang mengalami yang namanya kesedihan, drop juga secara fisik, mereka tahu mereka harus kemana gitu, dibandingkan mereka tidak memiliki relawan seperti Bu Rosita ini, relawan paliatif. Nah, itu akan susah karena menghadapi suatu situasi yang sulit itu sendirian, itu susah sekali. Ditambah kemudian kan terkadang pengetahuannya tidak terlalu cukup ya untuk berkaitan dengan perawatan, tentang kaitannya dengan pengobatan dan sebagainya. Jadi memang perlu diberitahu bahwa memang, makanya saya salut sekali nih sama para relawan paliatif karena benar-benar mencurahkan tenaga, pikiran, energi, perhatian kepada orang lain di luar keluarganya kan ya, tapi harus bisa misalnya standby gitu dalam waktu yang kapanpun seperti itu. Dan satu lagi, kalau para relawan ini juga mereka itu sedih loh kalau misalnya si pasien ini akhirnya kemudian menghadapi yang namanya tadi kondisi meninggal dunia dan sebagainya. Nah, jadi memang harus dikuatkan juga. Harus dikuatkan, semuanya harus bersinergi. Ibu Rosita ini pasti banyak sekali pengalaman saat Ibu mendampingi. Pernah tidak kondisinya kan mungkin keluarga belum siap atau keluarga punya pandangan yang berbeda saat menjalani perawatan paliatif. Apakah pernah ada konflik di dalam kondisi tersebut, dan apa yang Ibu harus lakukan untuk paling tidak tetap menghargai pihak keluarga namun juga memberikan yang terbaik pada si pasien? Ya, prinsipnya dari relawan itu sebetulnya menghargai otonomi atau menghargai otonomi pasien ya. Jadi mengutamakan otonomi dari pasien itu sendiri. Jadi apa yang dimaui pasien itu biasanya diutamakan. Nah, seringkali itu terkendala dengan adanya adat, kemudian kondisi ekonomi keluarga, gitu ya, kemudian juga kondisi sosial dan sebagainya. Itu yang seringkali akhirnya tidak berhasil mendapatkan kesepakatan, ya. Nah, jadi keluarga terlebih dahulu yang kita dekati, kita ajak bicara, dan memang faktor komunikasi itu memang penting ya, baik itu dari kepada pasien maupun kepada keluarga, itu menjadi hal yang penting. Itu cuman kalau tidak berhasil ya, sudah kita akhirnya menyerahkan kepada keluarga. Ya? Baik, jadi memang harus ada pemahaman dari kedua belah pihak, dari malah ketiga gitu ya, ada pasien, orang tua, dan juga relawan. Terakhir Ibu Rosita, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan untuk orang tua, keluarga Indonesia di rumah, khususnya pemirsa Kumpul Keluarga, untuk mungkin yang saat ini
punya pengalaman yang sama sedang menjalani anggota keluarganya menjalani perawatan paliatif. Ada yang ingin Ibu sampaikan? Silakan Ibu. Iya, kepada keluarga yang mempunyai kondisi pasien dengan kondisi terminal ya, itu mungkin ada baiknya meluangkan waktu ya untuk memberikan perhatian, kemudian memberikan support ya, dukungan dan sebagainya gitu ya, walaupun semaksimal mungkin lah dilakukan gitu, karena itu adalah kesempatan terakhir kita ya untuk memberikan menyenangkan hati ya, karena tidak jarang juga itu hati yang senang itu justru akan memacu atau membuat proses pemulihan itu lebih cepat. Gitu. Baik, jadi memang kita harus sama-sama memahami dan menyadari bahwa memberikan pengalaman hidup terbaik di akhir usia mereka ya. Ibu Rosita, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan agar bisa mendampingi dan merangkul lebih banyak lagi teman-teman kita yang membutuhkan. Ibu Rosita, sampai jumpa. Terima kasih, Ya, Ibu Rosita. terima kasih. Sampai jumpa. Baik, Ya. luar biasa. Salut sekali, dan ini adalah sebuah tindakan yang mulia mendampingi mereka yang padahal bukan anggota keluarga, tapi mendampingi mereka sampai di kondisi terbaik, menjemput usianya. Kita akan lanjut lagi, tapi kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang mendampingi pasien dengan perawatan paliatif. Tadi kita sudah bicara dengan Ibu Rosita yang mendampingi banyak sekali pasien yang memang menjemput ajalnya dengan kondisi yang diharapkan yang kondisi terbaik ya, Aunty. Iya. Nah, ini masih sering sekali terjadi perbedaan pandangan. Jadi masih sulit untuk bisa memahami juga dari anggota keluarga. Kalau kita sendiri ini relawan kan tidak mungkin 24 jam, 7 hari dalam 1 minggu. Orang tua lah yang harusnya juga mendampingi lebih banyak pastinya. Pemahaman orang tua tentang paliatif sendiri kan juga butuh banyak sekali gitu ya, Onti ya. Tapi intinya bukankah di fokusnya itu di satu titik, yaitu di keikhlasan. Iya. Nah, bagaimana? Sulit sekali kita kalau bicara tentang harus ikhlas, harus sabar. Kayaknya emang sulit untuk kita memberikan masukan itu harus muncul dari dalam diri si orang tua sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memunculkan keikhlasan dalam diri kita sendiri, dari diri kita sendiri? Kalau seseorang orang tua misalnya ya, atau keluarga yang kemudian orang dikasihinya berada di kondisi terminal, sebetulnya dia sudah melewati 6 tahap, mulai dari tahap denial terlebih dahulu, nggak percaya bahwa penyakit ini terjadi, kenapa bisa, kita semua dari keturunan juga nggak ada dan sebagainya gitu ya. Terus habis itu habis kemarahan bergaining atau menawar. Nah, biasa menawar ini kepada Tuhan atau pihak yang Maha Kuasa. Tolong sembuhkan ya Tuhan, kalau dia sembuh aku akan bernasar apa misalnya gitu, aku mengabdikan hidupku, ya seperti itu. Nah, setelah itu baru tahap depresi, kalau memang ternyata kondisinya memang dia tahu bahwa ya udah nggak bisa diapa-apain, memang penyakit ini sudah ada gitu kan ya, denial, terus kemudian baru akhirnya dia bisa ke kondisi acceptance. Nah, keikhlasan ini akan terjadi pada saat sudah di tahap ke-6 atau acceptance ini, jadi penerimaan terhadap kondisi. Nah, pada saat ini untuk bisa dilalui adalah memang susah sekali buat orang tua untuk menerimanya, jadi butuh proses tadi, selain dapat edukasi tentang penyakitnya, kemudian tetap walaupun dibilang, misalnya terkadang kan pihak tenaga kesehatan atau dokter sudah bilang kurang lebih biasanya dengan pengalaman kalau kondisi seperti ini misalnya masa hidupnya tinggal berapa lama gitu kan ya. Betul. Tapi tetap sebagai pihak keluarga atau orang tua kita punya keyakinan bahwa tadi seperti yang Dika katakan, melakukan yang terbaik. Jadi artinya walaupun udah divonis, tetap masih ada harapan. At least kalaupun misalnya harapan itu tidak ada pun, kita memberikan yang terbaik sehingga si pasien atau si anak kita ini pada saat dia misalnya nanti menjemput ajalnya, itu meninggal dengan bahagia. Itu yang paling utama. Jadi perlu diingat bahwa memang setiap orang ini kan akan kembali lagi kepada Sang Pencipta. Nah, jadi dengan berpikir seperti itu biasa akan lebih ikhlas, lebih rela bahwa semua dari kita akan kembali ke Sang Pencipta, tinggal masanya yang berbeda-beda. Kemudian karena di negara kita ada 5 agama dan kepercayaan tentunya, nah biasanya itu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan itu juga merupakan upaya yang biasanya bisa
membuat diri kita lebih ikhlas gitu, karena kita tahu bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Ini sudah memang takdirnya, kuasanya harus kembali, tapi kembalinya secara bahagia. Tadi seperti yang Bu Rosita katakan, berikanlah waktu di akhir-akhir hidupnya untuk bisa melakukan hal yang happy, yang senang, yang bahagia. Sehingga pada saatnya tiba, kemudian dia berpulang ke sisi Allah yang Maha Kuasa, pun dia meninggal dengan bahagia dan keluarganya ini bisa menerima dengan ikhlas tentunya. Oke, ini luar biasa sih kalau kita lihat bahwa harus mendampingi anak yang juga kondisinya secara psikologis pasti sangat-sangat terbebani, begitu juga orang tua. Dan akhirnya orang tua juga harus mengikhlaskan, bahkan kalau bisa bersuka cita untuk bisa selalu mendampingi si anak tanpa membuat anak ini tersinggung gitu ya, Onti. Mungkin ada tips dari Onti sendiri untuk paling tidak bisa mengelola perasaan walaupun dalam kondisi paling buruk sendiri. Iya, betul. Memang ini adalah hal yang sulit, tapi memang harus diupayakan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau memang satu, kita menyediakan waktu, kemudian memang melakukan dari posisi kita yang terbaik buat si anak yang memang sudah dalam kondisi terminal. Dan bahkan pada kasus-kasus tertentu saya juga punya contoh bahwa bahkan si pasien atau si anak itu sendirilah juga dia bisa menghibur orang tuanya. Nggak apa-apa kok mama, nggak apa-apa kok papa gitu ya. Saya kembali ini dengan bahagia, saya akan ketemu sama Tuhan Yesus, atau saya ketemu sama Allah Bapa atau Allah dan sebagainya. Dia bilang dia akan ke sana dan dia akan bahagia di surga, saya akan melihat mama dari surga. Seperti itu. Nah, ini kan juga bisa membantu healing dari si orang tua itu sendiri. Dan tips untuk para orang tua tentunya bahwa memang kondisi ini memang tidak diharapkan, tapi memang dengan kita ikhlas, kemudian kita juga bisa mendampingi anak kita dengan memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan juga apa yang memang membuat anak kita senang di akhir-akhir hidupnya, itu udah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan jangan ada penyesalan, jangan ada rasa bersalah, karena dengan kita bisa ikhlas tanpa terbebas dari rasa bersalah dan sebagainya, itu yang membuat justru jalan dan kemudian harapan itu masih tetap ada. Dan kalaupun memang pada saatnya dia dipanggil pun, kita sudah memang memberikan yang terbaik buat anak kita. Baik, Onti, luar biasa. Ini harusnya jadi refleksi untuk kita ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang selalu kuat dan selalu mendampingi anggota keluarga kita apapun kondisinya. Onti, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga ya. Sehat terus ya Onti ya. Amin, Dika juga. Oke, nah Keluarga Indonesia, ini adalah perbincangan yang luar biasa dalam dan semoga bisa berguna untuk Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa.